Halo, selamat pagi anak-anak Mister kelas 2 SD Tunas Bangsa. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang membersihkan kelas. Nah, membersihkan kelas itu harus dilakukan setiap hari agar kelasmu terasa nyaman untuk belajar dan kebersihannya tetap terjaga, terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, kebersihan kelas itu harus dijaga setiap hari. Caranya yaitu kamu harus menentukan jadwal piket setiap harinya. Nah, jadwal piket itu ditentukan oleh wali kelasmu. Nah, kalau kelas 2, wali kelasnya Miss Oci. Jadi kalau kita belajar tatap muka di sekolah harus ada jadwal piket. Nah, contoh seperti gambar di atas ya. Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, nanti pada masing-masing hari tersebut harus terisi nama-nama anak kelas 2 untuk melaksanakan jadwal piketnya. Nah, untuk contoh pada hari Senin ada yang menjadi petugas piket yaitu Danis, Aufa, Fatia, dan Luis. Nah, kalian berlima pertama kali yang harus kamu lakukan yaitu menyiapkan alat-alat kebersihan yang dibutuhkan. Alat kebersihan yang dibutuhkan untuk melaksanakan piket yaitu contohnya sapu untuk membersihkan lantai, ada lap untuk membersihkan kaca, ada penghapus untuk menghapus papan tulis, ada pel untuk mengepel, ada komoceng untuk membersihkan meja ya, buku-buku atau vas bunga dan lain-lainnya. Nah, setelah dipersiapkan alat kebersihannya, langsung dibagi tugasnya. Contohnya Danis mengepel ya, Louis menyapu, Aufa nanti menyusun meja, Faida dan Fatia membersihkan kaca, papan tulis, dan membersihkan kaca. Untuk memulai piket ya, petugas harus pertama kali yaitu menyusun meja dan kursi. Kenapa harus menyusun meja dan kursi? Agar nanti waktu menyapu, waktu mengepel, waktu membersihkan debu di meja dan di laci meja itu lebih mudah. Nah, apabila meja dan kursi belum disusun yang rapi, akan terkendala dalam menyapu dan mengepel, membersihkan debu di meja, membersihkan laci, kotoran-kotoran di laci pun akan terkendala, akan kesusahan ya. Nah, selanjutnya akan ada tugas-tugas piket yang lainnya. Nah, gambar di atas adalah contoh anak yang sedang membersihkan papan tulis. Papan tulis harus selalu dibersihkan oleh petugas piket agar guru yang akan menerangkan lebih mudah dalam menulis di papan tulis yang sudah bersih. Apabila belum dihapus, nanti guru akan kesulitan dalam menerangkan. Selanjutnya ada gambar anak perempuan yang sedang membersihkan buku-buku, vas bunga, ya, debu di atas meja dengan kemoceng. Oke, selanjutnya ada juga perempuan yang sedang membersihkan kaca ruang kelas agar kacanya bersih, udaranya masuk tidak kotor.
Ada juga yang tadi Mister bilang mendapatkan tugas menyapu lantai. Nah, menyapu lantai biasanya dilakukan setelah menghapus papan tulis ya yang ada tulisannya, terus yang sudah dibersihkan meja-mejanya, debu-debunya menggunakan komoceng, lalu dilakukan menyapu. Nah, setelah menyapu dilakukan mengepel seperti gambar di atas agar lantainya terlihat bersih ya, bersinar seperti cermin. Oke, nanti kalau dipel setiap hari lantainya bisa buat mengaca. Oke, nah bersih sekali. Oke, apabila setelah petugas piket melakukan tugasnya dengan baik ya, maka akan tercipta kelas yang rapi, kelas yang bersih ya, kelas yang sehat, papan tulis yang bersih, enak untuk menulis atau memberikan materi selanjutnya ya gurunya ya. Nah, terus nanti ada tumpukan-tumpukan buku yang sudah tersusun rapi ya, kaca yang kinclong, oke, bisa untuk jadi cermin kacanya ya. Nah, tembus pandang kacanya seperti nggak ada kacanya karena sering dilap dengan bersih. Nah, kelas yang tersusun rapi, bersih, kinclong, semuanya itu akan membuat suasana belajar mengajar menjadi lebih nyaman ya, sehat. Karena sehat itu sebagian dari iman. Nah, semoga cara-cara tugas piket tadi bisa membantu anak-anak kelas 2 dalam memahaminya. Bagi siswa-siswi yang tidak mendapatkan tugas piket, mempunyai tanggung jawab menjaga kebersihan kelas juga. Nah, ada tata cara menjaga kebersihan kelas bagi yang tidak melaksanakan piket. Nah, satu yaitu tidak mengotori ruang kelas. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Jendela di samping kanan kirimu atau di belakangmu harus selalu dibersihkan tiap hari. Yang keempat, tidak menunggu perintah guru untuk membersihkan kelas apabila ada sampah yang berserak. 5. Saling mengingatkan sesama teman agar menjaga kebersihan kelas. 6. Papan tulis dibersihkan setiap saat setelah guru selesai mencatat. Di papan tulis nomor 7, menempatkan barang kelas sesuai tempatnya. Nomor 8, semua warga kelas menjaga kebersihan kelas. Siapakah warga kelas itu? Yaitu guru, murid kelas 2 atau murid kelas 3 yang ada di kelas 3. Jadi yang ada di dalam kelas itu disebut warga kelas. Nah, itulah tata cara yang harus kalian patuhi semuanya sebagai warga kelas untuk menjaga kebersihan kelas selalu bersih demi kenyamanan. Apabila petugas piket, warga kelas tidak menjaga kebersihan kelas, maka akan terjadi seperti foto di atas, nak. Kelasnya berantakan, air tumpah, ya, banyak debu, ada sarang laba-laba, sampah di mana-mana. Nah, apabila kelas kalian seperti itu, bagaimana perasaan kalian? Tidak menyenangkan, bukan? Pastinya kelas tersebut mempunyai banyak penyakit, banyak kuman, banyak bakteri, ya. Nanti kalau kalian belajar akan tidak nyaman dan merasa akan mendapatkan penyakit. Nah, setelah kalian melihat video materi cara membersihkan kelas dan tugas piketnya,
lalu ada tata cara warga kelas untuk menjaga kelasnya biar tetap bersih. Mister Bagus memberikan tugas kepada anak-anak Mister kelas 2, yaitu ceritakan cara menjaga kelas. Ya, itu saja tugas. Kamu harus bisa menceritakan cara menjaga kelas dengan sebaik-baiknya. Oke, kirim melalui voice note atau melalui video. Sekian, terima kasih.